بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Syartit Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, radikalisme itu secara dari, kalau kita tinjau dari bahasa Arab, itu artinya tatarruf, at-tatarruf, ya. Dan kalau kita juga kembali kepada sejarah sebelum datangnya Islam, maka kita akan melihat bentuk-bentuk at-tatarruf yang sangat banyak dari kalangan musyrikin Quraisy. Sifat-sifat radikal, sifat-sifat yang ingin menang sendiri, ya, atau yang semisalnya. Tidak ada tersembunyi dari kita bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy hidup dalam keadaan peperangan. Ya, di sana ada kaum Aus dan Khazraj. Ya, dalam waktu yang sangat lama mereka terus berperang. Ya, kemudian ada juga kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu, mereka membunuh anak-anak wanita yang lahir. Ya, ini bentuk tatarruf, ini bentuk radikalisme. Dan orang-orang yang kuat menindas orang-orang yang lemah. Orang-orang yang punya kekuasaan, ya, itu menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi orang-orang yang lemah. Dan juga di antara bentuk radikalisme yang ada di zaman tersebut, ya, mereka sengaja membuat pintu Ka'bah itu agak mencolor ke atas. Yang tadinya Ibrahim membangun Ka'bah yang pintunya itu rata dengan tanah, mereka bangun agak tinggi. Dengan maksud dan tujuan mereka ingin memasukkan siapa saja yang ingin mereka masukkan. Ya, dan mereka menghalangi siapapun yang mereka halangi untuk masuk ke Ka'bah. Ya, dan belum lagi bentuk-bentuk asabiyah. Ya, bentuk kelompok, fanatisme kepada golongan, fanatisme dalam suku. Ini jelas adalah pemikiran radikalisme yang sangat jauh daripada kebaikan, yang sangat jauh kepada kemanusiaan, yang sangat jauh dari sisi kebersamaan. Namun subhanallah, ketika agama Islam datang, ya, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka semua sendi-sendi kehidupan itu berubah. Semua sendi-sendi kehidupan berubah. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kaum mukminin pada ketika itu dan juga sampai hari ini. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Subhanallah. Ya, dan sungguh mereka telah diberikan anugerah oleh Allah ketika diutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Itu Nabi Muhammad SAW. Yatlu alaihim ayatihi, dan dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan juga mereka disucikan. Wa yu'allimuhumul kitab, dan diajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah yang tadinya mereka hidup dalam keadaan kesesatan. Hidup dalam keadaan pemikiran radikal atau apapun bau dari hal-hal yang bisa merugikan kehidupan manusia yang lainnya. Tapi subhanallah, ketika datang Islam yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, maka kehidupan orang Mekah dan di sekitarnya berbalik 180 derajat. Yang tadinya orang-orang mereka hanya mementingkan perut mereka sendiri,
Yang tadinya orang-orang yang kuat itu menguasai orang-orang yang lemah. Namun subhanallah, Islam mengubah prinsip hidup mereka. Islam mengubah cara mereka berfikir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan saudara mereka dalam keadaan sesuatu itu adalah perkara yang mereka juga butuh. Ya, disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan makanan kepada tetangganya. Kemudian tetangganya berkata, sesungguhnya ya tetangga saya itu lebih butuh dari saya. Padahal dia butuh dengan makanan tersebut. Kemudian diberikan kepada tetangga setelahnya. Ya, kemudian tetangga sebelumnya, setelahnya yang diberikan tadi berkata, tetangga saya lebih butuh dari saya. Yang kemudian makanan tersebut kembali kepada awal pemberi. Subhanallah. Kehidupan yang sangat jauh berbeda dari kehidupan sebelum datangnya Islam. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Mereka lebih mementingkan ya saudara-saudaranya mereka. Dan ketika kekuasaan adalah sesuatu yang didambakan, kedudukan sesuatu yang menjadi bahan rebutan, sehingga untuk mendapatkan kekuasaan tersebut mereka bisa melakukan apa saja. Apakah menjatuhkan lawannya ya dengan mencelanya, dengan memfitnahnya, dengan menuduh, atau bahkan ya sampai membunuh. Ini merupakan sifat-sifat radikal, sifat-sifat ekstrim yang ingin menang sendiri. Tapi subhanallah, itu juga ternyata berubah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, kemudian beliau memanggil seorang pemuda yang bernama Mutarif, beliau memanggil seorang pemuda yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Umar bin Khattab, ya Sa'id, aku ingin mengangkat engkau sebagai gubernur. Kemudian Sa'id berkata, ya Umar, jangan kau libatkan saya ke dalam fitnah. Ya, jangan kau libatkan saya ke dalam fitnah. Maksudnya, jangan engkau ya mengangkat saya sebagai gubernur yang aku khawatir akan merusak agamaku, akan merusak akhiratku. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, engkau membiarkan saya ya membebani dipukul saya ya kekhalifahan ini, kemudian kalian tinggalkan begitu saja, tidak membantu. Akhirnya dengan terpaksa beliau ya menerima untuk menjadi seorang gubernur. Ini dipilih tanpa biaya, tanpa modal, tanpa harus mencaci maki orang lain, tanpa harus ada tanpa harus ada menyebarkan berita hoax, tanpa harus mengeluarkan harta yang banyak, tanpa harus pasang baleho dan lain sebagainya, tanpa harus pergi ke dukun, tanpa harus pergi tempat keramat, ya, tanpa ada serangan fajar, tanpa ada sogok menyogok. Ini sebenarnya semua radikalisme ini. Ini sikap tataruf semuanya, ingin menang sendiri dan menjatuhkan orang lain. Tapi subhanallah bagaimana Islam mendidik seorang Sa'id bin Amir al-Jumahi menganggap bahwasannya kekuasaan itu merupakan fitnah. Iya, fitnah. Dan subhanallah, ya, para hadirin dan hadirat sahabat pendengar Radio Siar Aceh 96,1 FM. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim utusan dari Kufah, orang-orang yang beliau percaya. Kemudian ditulislah nama orang-orang fakir dari penduduk Kufah. Disebutkan nama fulan, fulan, dan fulan. Kemudian ternyata di antara nama-nama tersebut ada seorang laki-laki yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kemudian Umar bin Khattab kaget. Mana ada Sa'id?
Siapa Said ini? Kemudian kata orang yang dipercaya oleh Umar, huwa amiruna. Dialah gubernurnya kami. Amirukum fakir? Amirnya kalian fakir? Amirnya kalian orang miskin? Menangis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Justru hari ini kita melihat orang-orang itu memperkaya dirinya. Ya, dengan cara yang halal, bahkan dengan cara yang haram sekalipun, mereka siap melakukan apapun. Ya, terkadang siap untuk mengambil hak orang miskin, mengambil hak orang yang sangat membutuhkan. Bukankah ini pemikiran radikalisme? Bukankah ini adalah pemikiran yang sok ingin menang sendiri? Ya, ingin mendapatkan kenikmatan sendiri tanpa memperhatikan orang lain? Tapi berbeda dengan orang-orang yang terkena dengan sentuhan Islam. Umar bin Khattab berkata kepada utusannya, kirimkan uang ini kepada Said bin Amir al-Jumahi. Ya, mudah-mudahan ya bisa menutupi bekal hidupnya. Kemudian sampailah uang tersebut ke Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu datang milik Allah. Segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalimat istirja ini biasanya kan kita ucapkan kapan? Ketika kita mendapatkan musibah. Kan di situ kita ucapkan. Tapi subhanallah, ya, sebuah nikmat, sebuah kenikmatan, ya, yang kita menganggap itu adalah nikmat, tetapi menurut pandangan orang-orang yang dididik oleh sahabat Rasulullah adalah sebuah musibah. Kemudian datang istrinya, wahai suamiku, apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apakah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah wafat? Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, wahai istriku, lebih besar daripada meninggalnya Amirul Mukminin. Apakah, ya, kalau begitu apakah orang-orang, ya, muslimin tertimpa kepada mereka musibah yang besar? Bahkan lebih dahsyat dari itu. Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, datang fitnah ke rumah saya yang merusak akhirat dan agama saya. Jadi uang yang pemberian halal, ya, itu dianggap oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah bisa merusak agama beliau, bisa merusak akhirat beliau. Berilah pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya beliau berkata kepada istrinya, wahai istriku, ambillah uang ini dan bagikanlah kepada rakyat. Bagikan kepada fakir miskin. Bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan ambil apa yang mencukupi untuk kita saja. Ya, yang paling penting bagaimana rakyat bisa hidup dalam keadaan nyaman dan tentram. Subhanallah. Umar sebagai pemimpin yang tertinggi punya orang utusan. Mencatat siapa orang yang fakir di setiap provinsi. Dan gubernurnya adalah orang-orang yang sangat mencintai rakyat. Ini hasil didikan Islam. Ini hasil sentuhan Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya para hadirin, banyak sudut-sudut yang lainnya yang kita bisa berbicara, yang kita bisa menyebutkan bagaimana keindahan Islam itu sendiri. Bagaimana kemuliaan Islam. Bagaimana keagungan Islam. Yang Islam adalah agama yang sangat jauh dari sikap-sikap keras kaku. Bahkan berapa banyak orang-orang yang mereka masuk Islam dikarenakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, ketika ada orang Islam yang mengaku Islam hari ini,
Dan kemudian mereka membuat aksi-aksi. Mereka membuat hal-hal, apakah bom, apakah pembunuhan dan lain sebagainya, maka tentunya tidak bisa kemudian disalahkan dari Islam itu sendiri, tapi pelakunya. Karena dalam Islam itu sendiri, orang-orang seperti juga diperangi. Dalam Islam itu sendiri, orang-orang yang seperti ini juga apa? Ya, wajib untuk mereka mendapatkan hukum. Ya, bahkan kalau kita membaca buku-buku para ulama, ya mereka itu diperangi. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya saya masih hidup, saya akan perangi mereka sebagaimana kaum Ad diperangi. Namun simbol-simbol Islam itu tidaklah kemudian bisa ya dikatakan sebagai ya bentuk radikalisme di dalam ya atau dari hal-hal yang mereka lakukan. Sebagaimana kita tidak pernah juga mengatakan biksu-biksu yang memakai pakaian biksu, yang mereka membantai muslimin yang ada di Myanmar. Ya, kita tidak mengatakan bahwasanya pakaian biksu itulah pakaian radikal. Tapi itu oknum dari kalangan mereka. Ya, adapun sesuatu simbol-simbol dari agama, memakai celana di atas mata kaki, ya, memakai penutup wajah, inilah pembahasan yang sudah dibahas oleh para ulama. Sudah dibahas oleh para ulama Islam. Dan insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Ya, akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Dan kalau seandainya orang tidak memakai cadar atau lain sebagainya, ya, apakah pemikiran radikalisme, terorisme itu bisa hilang? Karena radikalisme, terorisme itu bukan pada pakaian, tapi ada pada pemikiran. Dan sebenarnya itulah yang harus kita perangi. Ya, kita perangi pemikiran-pemikiran radikalisme, ya, dari ekstrem kanan dan juga radikalisme dari ekstrem kiri, dari pemikiran-pemikiran liberal yang mereka begitu lancang kepada Allah dan begitu lancang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah fanatisme ke kelompok atau komunitas bisa membuat kita jatuh ke paham radikal seperti yang Ustadz sampaikan tadi? Nah, jelas. Ya, segala sesuatu perkara yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, maka itu akan menyampaikan seseorang kepada pemikiran-pemikiran radikal. Al-Imam Abu Kilabah rahimahullah, beliau berkata, tidaklah sebuah bid'ah dilakukan kecuali ujung daripada kebid'ahan tersebut adalah darah, tertumpahnya darah. Ya, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Al-Ajuri, ada orang-orang yang mereka waktu itu berzikir dengan cara-cara tertentu di masjid yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, dan kemudian diceritakan oleh para rawi hadis, kami melihat orang-orang yang mereka tadinya berzikir secara tertentu yang tidak pernah contoh dari Nabi, mereka berada di barisan yang paling terdepan dalam memerangi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika seseorang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan menjadi orang yang akan bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, dan juga untuk lingkungannya. Tapi ketika dia menyimpang daripada dua sumber ini, maka malapetaka akan terjadi pada dirinya. Ima radikalisme dari sisi kanan, ataukah radikalisme dari sisi kiri. Ya, ekstrem kanan, ya, orang mereka menamakan dirinya sebagai kelompok jihad, memerangi orang, ya, orang Islam diperangi dengan alasan tauhid dan lain sebagainya. Atau muncul dari kelompok kiri, ya, punya pemikiran-pemikiran radikal dalam pemikiran dari kalangan liberal, ya, yang mengobok-obok ayat Al-Quran, mengobok-obok hadis Rasulullah SAW semaunya mereka. Ya, dan kalau seandainya ada orang yang mencela pemerintah yang itu adalah manusia, itu sudah dianggap sebagai pemikiran radikal. Apalagi orang-orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasul yang menciptakan presiden tersebut, yang menjadikan presiden tersebut sebagai presiden, tentunya lebih besar lagi keradikalannya. Allah mengatakan, wala tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi kadziba. Ya, dan
Jangan engkau mengucapkan sesuatu perkara bahwa ini halal ini haram, padahal Allah tidak menghalalkan, Allah tidak mengharamkan. Dan sungguh kamu telah berbuat sebuah kedustaan dengan dusta yang besar kepada Allah. Ini bentuk hal yang sangat besar. Ini merupakan radikal yang sangat besar. Ya, tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu daripada jalannya adalah asabiyah. Kenapa terjadi terus peperangan di antara Aus dan Khazraj sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena setiap mereka itu asabiyah kepada sukunya, asabiyah kepada kelompoknya, asabiyah kepada keturunannya, sehingga ini tidak akan bisa terselesaikan kecuali dengan Islam itu sendiri. Tidak akan bisa terselesaikan kecuali dengan hadirnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat. Ya, apa yang terjadi dalam beberapa waktu yang lalu di Wamena? Ya, bagaimana bentuk radikalisme yang datang dari orang Salibis, dari orang-orang Nasrani? Ya, mereka membantai, mayoritasnya Nasrani, saya katakan. Mereka membantai semua orang yang bukan dari sukunya. Ya, terkadang ya, orang yang beragama yang sama dengan dirinya, tapi karena bukan dari sukunya juga dibantai. Ini pemikiran-pemikiran radikalisme asabiyah. Asabiyah kepada sukuan, fanatik kepada kelompok. Dan Islam melarang keras dengan hal yang seperti ini. Karena Islam adalah anti radikal. Ya, ketika datang orang-orang muhajirin berkata ya muhajirin, kemudian orang-orang Ansar berkata ya Ansar, setiapnya memanggil kabilah masing-masing. Kemudian Rasulullah SAW sangat marah. Tinggalkan ini semuanya. Ini merupakan seruan-seruan jahiliyah, kata Nabi SAW. Ini antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam itu memerangi ke segala bentuk radikalisme. Dan siapa yang berjalan di atas jalan sunnah, berjalan di atas jalan Islam, maka akan hilang segala pemikiran radikal ini. Jangankan untuk urusan membunuh, ya, dalam urusan membersihkan toilet, menyiram kotoran, itu diajarkan dalam Islam. Nabi kita SAW melarang untuk kita meludah sembarangan. Kalau seandainya kita buang dahak, hendaknya dahak itu tanam. Itu dalam Islam. Ya, maka apalagi kotoran yang dia beol di toilet kemudian dia tidak siram. Maka tentunya Islam sangat melarang hal yang seperti ini. Apalagi membuang sampah di tempat pemukiman, membuang sampah di rumah orang. Maka jelas Islam melarang pemikiran-pemikiran seperti ini. Sekecil ini diatur dalam Islam. Sehingga jangan menyalahkan apa yang itu menjadi simbol-simbol yang itu datang dari Islam itu sendiri. Tapi yang salah adalah oknum itu sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Syukran jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Ustaz, saya seorang mahasiswa, bagaimana menyikapi paham radikalisme yang di kampus-kampus yang beberapa hari ini banyak isu yang tersebar? Baik, di antara bentuk radikal, ya, sebagian para pemuda yang semangat untuk beragama, ya, dari ekstrim kanannya, ya, maka ini harus diperangi dengan menuntut ilmu. Dengan dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan faham mana yang benar dan mana yang salah, mana pemikiran radikal, mana yang bukan pemikiran radikal. Dan itu tentunya banyak, karena memahami agama dengan pemikirannya, memahami agama dengan jalannya sendiri, sehingga memahami ayat-ayat tentang jihad dan lain sebagainya yang konteksnya begini, kemudian dia fahami dengan pemahamannya mereka sendiri. Maka tidak ada cara untuk mereka menuntut ilmu agama. Dan mohon maaf, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.